Itu lagunya. Iya. Nah, Pak Bom Bom, aku mau mengajak seluruh apologet di dalam negeri. Apa yang mau aku ajak? Kita harus bersatu karena apologet di luar negeri ini mau menjelekkan atau mau menjatuhkan apologet dalam negeri. Tujuannya apa mereka menjatuhkan? Ya, saya nggak tahu apakah ada yang mau diperebutkan. Menurut saya nggak ada ya. Nah, mereka ini sudah membuat sebuah sejenis kayak mafia rohani lah yang dipimpin oleh Sob Katul Bekatul Tementul dengan Edi Stipu. Nah, banyak hal yang ini saya lihat agak bergeser sekarang ya. Setiap ada apologet dari Indonesia, mereka yang tidak setuju dengan mereka, pasti mereka ingin mematikan. Nah ini kan sangat-sangat berbahaya ini. Padahal kita ketahui, kalau mereka memang mengatakan kita seperjuangan, kenapa mereka ingin mematikan apologet dalam negeri? Contohnya, Edi Stipu mengangkat kasus Rudi Simamora kan ingin mematikan aku. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, bahkan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, kita tahu teman-teman ya, bagaimana para Polikardus ini sedang terbagi dua. Antara kelompok Polikardus yang ada di Indonesia maupun Polikardus yang ada di luar negeri. Jadi yang di luar negeri ini kowar-kowar teman-teman. Kowar-kowar bahwa mereka lah Polikardus yang sesungguhnya, bahwa mereka lah Laskar Kristus yang sesungguhnya. Kalau yang di Indonesia pengecut-pengecut, itu yang disampaikan oleh para Polikardus seperti Edi, Sofiatul, dan sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa mereka lah yang pantas mewakili kekristenan, karena mereka berani menghujat Islam. Kalau yang di Indonesia cuman sarkas-sarkas, cuman ngejek-ngejek, nggak ngefek sama pihak Muslim. Itu yang disampaikan oleh Sofiatul dan kawan-kawannya. Jadi mereka meminta semua donatur untuk kompak mendukung Polikardus yang di luar negeri. Jangan lagi dukung yang Indonesia. Karena kalau yang Indonesia kalian dukung, seandainya dia kena tangkap, nanti kalian para donatur kena tarik. Nanti kalian dipertanyakan sama pihak kepolisian, kenapa kalian donasi untuk para penghujat? Jadi supaya kalian aman, donasilah kepada yang di luar negeri. Ini membuat banyak Polikardus yang di Indonesia berang. Ngamuk, tidak terima. Apalagi ya, Polikardus ini kan sudah terbiasa hidup enak. Contoh RK. Selama setahun ini, dia sudah nyaman. Setiap bulan donasi ada 20-30 juta. Pendapatan dari saweran beda lagi kan gitu. Setiap PK dapat 2 juta, sejuta gitu. Dia udah hitung, penghasilannya sekian. Udah terlanjur kredit rumah, kredit mobil, dan sebagainya. Tiba-tiba donasinya di stop. Yang tersisa cuma donasi yang kecil-kecil. Donatur gede mundur. Tentu saja ini membuat kondisi keuangan dia jadi kacau balau. Angsuran terlanjur. Kredit mobil, kredit rumah.
Mau bagaimana cara bayarnya? Terpaksa mandi lumpur. Kan begitu. RK terpaksa mandi lumpur supaya dapur tetap ngepul. Dan sekarang para polikardus yang di Indonesia sedang mencari cara untuk melawan polikardus yang di luar negeri. Dan salah satu dedengkot ataupun orang-orang ya yang mencoba menyatukan polikardus yang masih tersisa di Indonesia ini adalah Rudi Iskariot dan Pak Bom Bom. Dua nama yang pernah terkenal. Ya, dua nama yang pernah menghiasi komedi Polikardus. Jadi Pak Bom Bom dan Rudi Iskariot ini bersatu dan menggalang kekuatan serta mengajak Polikardus-Polikardus lainnya yang masih ada di Indonesia untuk bersatu, menyerukan bahwa Polikardus luar negeri itu bukan apologet. Nah, jadi kampanye yang mereka mainkan, ya, yang mereka sampaikan bahwa mereka lah apologet Kristen yang sesungguhnya. Sedangkan yang di luar negeri ini bukan apologet. Mereka nggak pantas menamai diri mereka apologet. Karena mereka penghujat Islam. Mereka perusak citra Islam. Nah, jadi dibalas teman-teman ya. Kalau yang luar negeri, nakut-nakuti donatur. Kan begitu, nakut-nakuti donatur. Sedangkan Polikardus yang di Indonesia mengatakan apa? Kalau kalian terus mendanai Polikardus luar negeri, Indonesia bisa chaos. Indonesia bisa ribut. Ya. Indonesia bisa ngamuk dengan Kristen. Dan seandainya terjadi ya ribut antar umat beragama di Indonesia, siapa yang rugi? Donatur-donatur ini kan banyak yang tinggal di Indonesia. Mereka ini kan pengusaha-pengusaha sukses, pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Kalau Indonesia ribut, kalian yang rugi. Kalian yang rugi. Nah, jadi dibalas nih teman-teman. Yang luar negeri takut-takuti, nanti kalian dipanggil polisi. Yang Indonesia nakut-nakuti, kalau ribut, usaha kalian yang rugi. Karena yang di luar negeri ini kan terus memancing amarah umat muslim. Kalau sampai umat muslim mengamuk, ribut, siapa yang rugi? Kalian yang punya usaha, yang punya rumah mewah di Indonesia. Nanti bisa jadi sasaran. Nah, jadi ini lagi saling menakut-nakuti donatur, teman-teman. Jadi donatur ini lagi di tengah nih, lagi bingung nih kan. Mau dukung yang mana nih ya? Yang ini ngomong benar, yang sana ngomong benar juga gitu. Betul nggak? Dua-duanya ada alasan. Yang satu bilang, nanti kalian ditangkap. Betul juga. Yang satu bilang, ribut kalian yang rugi. Betul juga gitu kan. Jadi gimana? Di satu sisi benci sama Islam. Di satu sisi senang kalau umat muslim marah. Tapi di satu sisi takut juga kalau sampai rusuh. Kalau sampai ribut. Nah, jadi lagi dilema nih donatur-donatur ya teman-teman. Lagi dilema. Ini yang terjadi. Dan Rudi Iskariot lagi menggalang kekuatan ya. Kita dengarkan dulu bagaimana dia berupaya menggalang kekuatan para Polikardus yang ada di Indonesia. Jadi Rudi ini silakan. Dari Pak Bom Bom ya, si RK kan sekarang jadi baperan kata dia ya. Dan dia menyatakan mundur itu memang dari kegelisahan hatinya. Saya merasakan kegelisahan hati dia. Kenapa ya? Karena saya pelajari orang-orang Kristen itu sekarang sudah beralih jadi oten. Oten itu saya definisikan adalah orang-orang Kristen yang pengikut Edis yang tersesat. Kenapa saya katakan demikian? Begini, coba kalian perhatikan baik-baik. Kalau nama Yesus dihujat, yang ada di dalam diri kita kan damai sejahtera. Tapi ketika nama Edis disebut, banyak orang-orang kemasukan setan dan menyerang orang-orang yang menyatakan nama Edis dengan sembarangan. Itu diserang habis-habisan. Apa bedanya dia dengan orang-orang dari seberang sana ya, orang-orang terdahulu itu? Keduanya mempunyai kesamaannya. Ini apa? Sama-sama tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Semua orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, di dalam dirinya itu hanya ada amarah. Kalau junjungannya disebut namanya dengan sembarangan, maka mereka akan marah membabi buta dan menyerang orang itu. Tidak penting. Jadi pikiran mereka ini kalau RK bilang seperti zombie. Kalau saya bilang memang herder betulan itu. Cuman yang sekarang ini sudah kena rabies. Nggak herder biasa aja lagi, sudah kena rabies.
Nah, itu yang apa aku sampaikan pertama, Bom. Begini sang debater. Aku mau tanya nih. Mana lebih kuat suara Yesus atau suara Elon Musk? Lebih kuat suara Pak Bom di ruangan ini. Janganlah sebentar lo. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Dewi Sianturi. Aduh, Ibu, kemana saja, Bu? Makasih ya, terus memberkati, Bu. Pas, Pak Bom lagi ada butuh. Makasih ya, Bu Dewi Sianturi. Bu, makasih banyak, terus memberkati pelayanannya, Bu. Selamat hari Minggu. Makasih, Bu ya. Ya, teman-teman, terima kasih banyak ya yang mendukung Pak Bom. Yang mau masalah RK ini silakan hubungi Pak Bom. Nanti Pak Bom sampaikan, oke? Keluhan-keluhannya, oke? Yang pendukung RK silakan hubungi. Oke, lanjut. Ya. Kalau di TikTok saat ini aku sulit melawan dia. Kenapa? Di TikTok ini kan pengikut dia banyak sekali ya, dan dia orang tuh nggak main sportif untuk melawan satu sang debater. Mereka tuh main report ya. Dan uniknya si Edis bilang gini, sang debater tidak mampu melawan Edis. Dia aja tidak berani debat sama aku, tapi berani mengatakan tidak mampu melawan. Jalannya dari mana? Ya. Nah, kemudian kalau di YouTube, puji Tuhan, tadi saya live, ada herdernya beberapa ekor, udah keluar semua, nggak sanggup melihat kebenaran bahwa mereka itu sudah dirasuki iblis. Di dalam nama Edis sekarang itu ada nama iblis. Ada iblis. Kenapa? Kalau nggak percaya, coba siapa aja yang di sini punya akun. Buatlah sesuatu yang menyebut nama Edis dengan sembarangan. Percaya kalian akan diserang herdernya itu. Karena begitu mendengar nama Edis, otak mereka bekerja dan iblis masuk. Mereka nggak sadar bahwa sekarang iblis menguasai mereka. Padahal mereka mengaku Kristen. Kalau Kristen itu, dia ada apa? Kasih musuhmu, ampuni, maafkan, doakan, dan segala macamnya. Mereka ini tidak bisa lagi dibilang Kristen, Pak Bom. Sudah menjadi oten. Makanya kelakuan oten ini sama dengan kelakuan Oniripa, Zuma, dan lain. Sama-sama nggak percaya Yesus Tuhan. Kelakuannya sama. Tukang hujat, saling-saling hujat, serang-serang hujat, berlebihan hujatnya ya. Kemudian herdernya ini nggak mau tahu. Jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Karena herder akan menggigit. Silakan Pak Bom. Iya, jadi gini, Lai. Aku lihat ini, kan Lai lihat aku kan, selama 7 tahun aku 2 tahun di Yusuf Manubulu, 5 tahun Lai suruh aku keluar kan, betul nggak Lai? Biar kita kesaksian sedikit. Lai yang bilang saya, Pak Bom, keluarlah. Iya, nanti aku yang kasih besarkan YouTube. Jujur teman-teman semua hadir ya. YouTube saya itu pertama yang kasih besar tuh Lai Rudi. Aku kesaksian ini. Yang ngajar saya berislamologi untuk supaya jangan sampai begini bla bla. Tetap puji Tuhan sampai sekarang nih saya masih ada ini. Kalian masih lihat kan? Nah, anak Batak melawan Lai Rudi itu anak buahnya, murid itu, Edis, murid. Termasuk saya juga. Murid dalam arti bukan mengajari tapi berapologet ya. Karena beliau ini kan sang debater ini senior ya. Dia cara kita berapologet supaya bagaimana cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini kita harus berikan tepuk tangan. Kenapa saya bukan apa? Tapi saya akui, Rudi Yohanes ini kan dia senior. Dia sudah turun ke lapangan sampai lawan Insan Mokoginta. Bagaimana dia ini? Ini orang ini yang hanya ngomong cuap-cuap di layar, tidak pernah turun ke lapangan. Jangan ikuti, ya. Mulut besar saja. Lihat orang yang bukannya saya banggakan, tapi Lai Rudi ini, saya meskipun saya lebih tua, ya, saya kenal Bang Rudi ini, tapi kita masuk di bawah layar ya, masih 2012 itu saya jarang ya. Saya jarang karena pelayanan, jadi saya jarang bermain di Facebook. Tapi dia tahu saya siapa. Nanti cara-cara saya punya berdialog, Lai Rudi tahu nih lah ya. Setelah madu bulu, Lai tahu. Oh ini Pak Bom ya. Yang dulu janggal ya, cara berdialog orang sudah tahu secara biblika. Tapi menyerangnya saya nggak pernah menyerang. Saya nggak pernah menyerang waktu saya di Facebook ya. Jadi saya bertahan saja. Saya bertahan menjawab Alkitab secara biblika. Jadi teman-teman, Lai Rudi ini yang membuat saya sampai saya bikin YouTube sendiri ya, sudah 5 tahun. Dia ini yang mendukung saya secara berapologet. Menyerang, mempertahankan iman, berikanlah orang bertanya sama kita 1 jam atau 2 jam.
Nah, 2 jam itu kita berdebat, 1 jam mereka bertanya, 1 jam kita bertanya mereka. Itu namanya apologet. Ya, bukan hujaters. Nah, sekarang coba kalian lihat. Kita ini tetap bertahan. Kita mau diinjak apa. Saya yakin nanti kita diserang lagi nih. Ya. Saya nggak peduli. Datang cari saya di sini. Datang. Cari saya di sini. Ya. Kau jangan ngomong-ngomong di layar. Nggak usah. Kalau mau berdebat, silakan kita berdebat. Bawa ilmu aja. Nggak usah. Ya. Bawa ilmu aja. Open kamera. Lawan saya ya. Nggak usah tutup kamera. Bagi saya itu kau pakai rok aja lah. Nggak usah pakai celana ya. Ya. Perlu kalian ketahui ini ya, kalau ada di antara sini herder-herdernya Edis, perhatikan baik-baik. Andai kata Edis mengeluarkan sebuah ucapan, wahai herder-herderku, minumlah kencing babai, kalian akan sehat. Pasti mereka akan ikuti. Dan kalau kita tentang, mana benar itu, kita akan dilawan. Apa buktinya? Sedangkan salib aja jalan dari iblis katanya, rencana iblis. Si RK hanya ingin menjawab, diserang habis-habisan. Mereka nggak sadar bahwa saat ini mereka itu sudah di dalam nama Edis ada nama iblis. Karena setiap orang menyebut nama Edis dengan sembarangan, mereka terpancing emosi dan barbar menyerang siapa saja. Saya sudah perhatikan itu Pak Bom. Sementara kalau penggemar saya dihina-hina segala macam, mereka anteng itu. Kenapa? Ada roh Kristus di dalam diri saya, nama saya. Makanya penggemar saya tidak ada marah-marah menyerang si Edis barbar, nggak ada itu. Tapi kalau si Edis, siapapun kalian mengucapkan nama Edis dan pengikutnya mendengar, mereka itu seperti terhipnotis, emosinya meningkat, iblis masuk ke dalam diri mereka, langsung menyerang orang. Di YouTube saya tadi sudah saya jelaskan itu, mulai banyak tersadarkan. Di Facebook juga mulai banyak tersadarkan. Cuman TikTok saya belum bisa karena tanggal 24 baru bisa ya. Mereka serang habis-habisan. Yang akun Karpidol mati berdiri, yang langsung saya ganti akunnya ke sang debater itu. Mati berdiri ya? Itu langsung di-report. Iya mati berdiri Pak Bom. Gak bisa diapa-apakan lagi. Lah kan? Tunggu sang debater. Jangan jadi provokator. Jadi gini. Sebentar. Nopik Islam Kristen? Salam Pak. Maaf. Bapak Islam apa Kristen? Kristen Pak. Kristen dari mana? Protestan atau Katolik atau apa? Protestan. Oke, Protestan ya. Ya, Oke, Anda mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Pak? Ya. Oke. Anda mengaku bahwa perjanjian lama tidak usang? Tidak. Kalau ada yang mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan dan perjanjian lama sudah usang, apa menurut Anda? Kesimpulan yang bodoh saya bilang, karena perjanjian lama itu mengikut berlanjut loh. Suatu kisah. Benang merah yang tidak bisa putus. Betul. Kalau ada orang yang mengatakan perjanjian lama sudah usang, Yesus bukan Tuhan, menurut Anda itu ajaran benar atau salah? Salah Pak. Oke, apakah Anda mau mendukung orang-orang kayak begitu? Tidak, oke. Karena Tuhan saya itu Baik. tertunggal adalah. Gen Kru tolong buka Matius 18 ayat 6. Kita baca dulu ya. Matius 18 yang tadi RK bilang. Sebentar ya, supaya enak ya. Gen Kru, tolong Matius 18 ayat 6 dan 7. Bentar ya. Oke. Saya baca Pak ya. Perikopnya apa judul perikopnya? Siapa yang menyesatkan orang? Oke, kita lanjut. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini dalam bahasa Yunani itu nephios. Sebenarnya terjemahan di sini bayi. Bayi itu orang yang nggak tahu apa-apa. Oke? Yang belum tahu apa-apa. Jadi barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Berarti dibuang ke dalam neraka. Oke? Sebentar. Ini firman Tuhan. Kalau kau Kristen kau dengar. Ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
Jadi intinya firman Tuhan di sini, siapa yang menyesatkan itu celaka. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Manusia kita cintai, kita sayangi. Tapi penyesatan harus kita lawan. Nah, coba kita baca di Lukas 17 ayat 1 sampai 4. Nanti kita baca ayat 3-nya aja. Lihat ya, ini kelas sama aja. Perhatikan ya. Ayat yang ketiga sama ini ayatnya, tapi ada Lukas lebih lengkap. Nah, jagalah dirimu, ayat 3 ya. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Nah, kita tegur ini. Rudy Yohanes, RK, Pak Bomong, kita tegur. Saya saudara kita. Jagalah dirimu jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Sekarang ada penyesalan nggak orang-orang itu yang kita tegur? Bahkan, ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Betul nggak pasang debater? Makanya kita menegur, ya. Kita menegur. Paham ya Pak ya? Nah, sesuai dengan penjelasan Pak Bom ini, apa salahnya Edis TV coba? Apa salah? Oke, jadi begitu ya. Jadi siapa namanya nih Pak ya? Silakan mau sampaikan apa yang kau mau sampaikan, Nopik, silakan. Jadi Silakan. gini loh Pak, kita Ya, itu silakan. bersatu dalam Tuhan. Jadi jangan saling ada kontok-kontokan kalau itu. Jadi Tunggu ada dulu sebentar miskomunikasi. Pak, Tuhan yang mana? Sebentar dulu Pak Nopik. Saya selalu dikatakan orang kita seiman, kita satu dalam Tuhan. Tuhan yang mana? Karena Edis tidak percaya Yesus adalah Tuhan, sementara saya percaya Yesus adalah Tuhan. Jangan Bapak katakan saya seiman dengan dia. Najis bagi saya, seiman dengan orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kapan Sementara ada saya statement, percaya Yesus adalah Tuhan. kapan statement Edis tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Oke, saya kasih tunjuk ya. Oke. Mau saya kasih tunjuk Pak? Tunjuk Pak Bom. Silakan. Silakan nanti Anda berkomentar ya. Boleh ya? Sebentar saya buka dulu. Sebentar. Lay bicara dulu, Lay. Aku kasih tunjuk, Lay. Aku buka ini dulu. Lay bicara dulu, Lay. Pertama kali Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu dulu kan di apa di Skype. Banyak orang nggak paham ya. Makanya aku bilang, hati-hati kalian terhadap Edis ini. Mulutnya itu manis. Nah, sekarang dia mengulangi lagi. Yesus punya Tuhan, videonya ada. Yesus bukan Tuhan, videonya ada. Bahkan dia pernah berdiskusi dengan Sinandar. Tahun 2023 itu diucapkannya. Dan 2021 saya di WA dia. Sayang saya nggak bisa buka kamera ya. Kalau buka saya jelaskan. Dia bilang, barang siapa percaya Yesus adalah Tuhan, itu adalah oneness. Paham ya? Silakan Pak Mabom. Googling aja dapat itu. Di situ kan mengatakan definisi dari Tuhan itu apa sih? Kalau aku mau Coba, inilah contoh orang Pak Bom yang plan tadi dia mengaku Yesus Tuhan. Sekarang dia mengatakan definisi Tuhan itu apa sih? Berarti dia meragukan satu definisi Tuhan yang dia katakan tadi Yesus adalah Tuhan. Inilah sudah banyak orang teracuni oleh ucapan iblis Edis. Makanya setiap orang mengucap nama Edis, banyak orang yang kemasukan roh jahat. Dan pasti akan menyerang. Silakan. Ya, Bapak, menurut Bapak Tuhan itu apa, Pak? Tuhan adalah sembahan, di mana kita tunduk patuh. Oke, coba kita buka ini bentar ya. Menurut Bapak bagaimana? Bapak dengar ya? Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Tercatat di dalam teks itu kalau dia punya Tuhan. Menurut Bapak Yesus punya Tuhan nggak? Punya Pak, karena dia tunduk patuh. Oh, kepada Yesus Bapa punya Allah, Tuhan. Dia tunduk Oh, Yesus patuh punya dan Tuhan ya. Dia Oh, tunduk pada mantap. Allah Bapa. Saksi Yehova berarti kau ya. Waduh. Nah, kita buka lagi nih. Saksi Yehova ini kita hadapi nih. Iya benar. Makanya aku bilang Pak Bom, udah banyak orang otaknya dicuci oleh si Edis. Saya percaya dia mengatakan Yesus Tuhan.
Sekarang dibalikkannya Yesus bukan Tuhan. Nah, ini ngerinya orang-orang seperti ini. Hati-hati. Sudah kecuci, sudah kecuci dia. Oke. Nih, kau nonton ini lagi nih. Bentar ya. Benarkah ada perjanjian baru dan perjanjian usang? Yesus itu disunat apa tidak? Ya, Kenapa orang Kristen tidak disunat? karena orang Kristen mengikuti perjanjian baru. Ya, kenapa ada perjanjian lama dengan perjanjian baru? Karena perjanjian yang lama sudah usang. Itu perjanjian lama sudah usang, betul ya? Kamu dukung lagi ya? Yesus punya Tuhan ya? Kamu setuju ya? Yesus punya Tuhan ya? Ya. Betul ya? Ya. Saya mengajar kamu. Jadi gini, Pak. Kalau Ini Yesus saya punya- ajar kamu. Saya kalau ajar Yesus kamu. punya- Di mana ayat Alkitab Yesus punya Tuhan? Gini loh, Kamu selalu ikuti saya belajar Allah Tritunggal kah tidak di sini? Hah? Kamu ngerti kata Tuhan nggak? Tuhan itu bukan sang pencipta, penguasa, pemilik, gelar. Itu namanya monogenis Allah. Nih kau lihat ini, saya ajar kau nih. Nih, kau lihat ini, kau belajar. Kok Yesus punya Tuhan? Kau belajar Tritunggal tuh di sini. Nih, kau belajar yang Allah Tritunggal di sini nih. Kok Yesus punya Tuhan? Nih, kau belajar ini. Firman ini apa menurutmu? Firman ini apa? Firman ini apa? general. Salah, firman ini logos. Logos itu daya cipta, pikiran, hikmat, kecerdasan Allah. Firman ini yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus ini yang berkata, namanya remata. Apa hakikat Allah? Ini Allah lingkaran nih. Nah, saya bikin ya, kau lihat ini ya. Nih, kau lihat ini. Pada mulanya adalah logos, adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, dan firman itu adalah Allah. Dia Allah. Tuhan itu merujuk kepada Yesus ini. Kemanusiaannya firman ini menjadi manusia. Dia Tuhan. Dia Allah. Ya, dia Allah. Allah karena hakikatnya Allah. Dia satu dengan Bapa. Makanya Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Ini Allah. Nih lihat ini, aku kasih tahu nih. Ini Allah ini, lingkaran ini. Yang kita panggil Bapa. Di dalam diri Bapa berdiam, ini firman. Dan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Nafas kehidupan Allah. Nafas kehidupan Allah yang menghidupkan segala ciptaan. Manusia, hewan-hewan, semua. Makhluk hidup, nafas. Ada udara sekarang ini. Inilah Roh Kudus. Menghidupkan nafas hidup Allah. Kau belajar Tritunggal di sini, saya kasih lihat ini data nih. Ini. Di sekolah teologi itu semua ini nih, belajar. Ini. Belajar di sini. Bapa, firman, Roh. Yesus mana masa punya Tuhan? Dia Tuhan, dia Allah. Aku dan Bapa satu. Belajar di sini ya. Jangan belajar di yang apologet odong-odong. Aku dan Bapa satu. Satu apa? Hakikat. Namanya monogenes. Ya, monogenes. Nih, kau lihat ini. Allah Tritunggal. Kau lihat ini. Masa Yesus punya Allah lagi, Tuhan lagi? Nih, Allah hakikat. Mono. Genes. Genes itu jenis. Ini hakikatnya Allah. Yesus dan Bapa hakikatnya Allah. Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Sama, Bapa bukan Roh Kudus bukan anak, bukan Yesus. Yesus bukan Bapa, itu Tritunggal. Tapi hakikatnya satu. Bagaimana Tuhan lagi, punya Allah lagi? Nggak bisa, itu saksi Yehova. Dia satu, paham ya? Sudah paham? Kok kemana? Kenapa kau lari? Aneh-aneh aja kamu tuh. Jangan lari. Jangan jadi otak on. Belajar Tritunggal tuh di sini. Belajar di sini ya. Lidah api kau naik.
herder, botol-botol. Dengar ya, Tritunggal, kata pribadi dalam teologi kekristenan, bukan pribadi macam saya dengan sang debater, dengan Gen Crew, bukan. Pribadi itu mendeskripsikan kebagaimanan Allah, Karina ya, ada penggemar Edis naik sana. Karina ya, ada penggemar Edis naik sana. Sampai di sana dia menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Dia memetik ayat Alkitab dari Saksi Yehova. Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka dia adalah suatu Allah, tapi huruf kecil. Makanya banyak orang di sini sudah menjadi sesat. Jadi saya bilang, Allah huruf kecil itu di dalam terjemahan Alkitab apapun, itu merujuk kepada sesembahan lain atau berhala atau apalah. Atau apa namanya ya, pokoknya sesembahan lain lah ya. Jadi apakah Yesus ini sesembahan lain? Kan menjadi rancu bagi kita kan. Atau apa ya, apa istilahnya Pak Bobong? Aduh lupa aku, kalau sesembahan lain itu bukan berhala. Oh, ilah lain, ilah lain. Ya. Ilah lain. Ilah. Sesudah itu yang parahnya si Edis berbicara dengan Yusuf PA. Dia bilang gini mengenai Mazmur berapa itu yang mengenai sidang Allah. 82. Dia menjelaskan bahwa di situ ada Allah satu, ada Allah dua. Ketawalah kuliahnya. Dan ini oleh herder-herdernya diimani saja, diikuti. Makanya aku bilang, andai kata si Edis memunculkan sebuah pernyataan bahwa minum kencing babai itu bisa menyehatkan, pasti pengikutnya akan minum kencing babai. Dan ketika kita tentang, tidak ada anak babai mau meminum kencing induknya. Penggemar seri herder di sini, yang sudah rabies ini, pasti akan menggigit siapa saja yang menentang hal itu. Jadi sama persis ya. Silakan. Ya, teman-teman, mumpung ada penonton banyak ya. Sekarang ini apologet Kristen ini goncang. Apa kata Rudi Yohanes benar? Sebelum RK undurkan diri, Lai Rudi sudah mengatakan di Katolik cuma dua pendebat yang menonjol, RK dan Yosef. Betul nggak, Lai? Dan nanti akan diserang. Betul, ada videonya, saya nonton video lamanya. Berapa bulan lalu itu? 2 bulan kalau nggak salah. Sekarang RK sudah undurkan diri. Lama-lama nanti Yosef. Nanti lihat. Kemarin Oki sudah telepon saya, sang debater. Itu lagi sudah mundur diri. Ya, mundur diri lagi. Kenapa? Itu sudah. Jadi kalau nggak saya. Kau mau serang saya silakan. Tapi saya cuma kasih saran. Datang ke sini, Kak. Jangan cuma mulut-mulut di kau punya channel. Datang ke sini. Berdebat bahwa ilmu baru open kamera lawan saya. Kubal Bali. Setelah itu kau datang di Manokwari sini. Jangan kayak macam kacang-kacangan. Saya ganti uang tiket pun pulang pergi. Saya ganti. Saya gade saya punya rumah ini. Saya nggak punya utang di bank. Nggak punya saya utang di bank. Silakan boleh cek. Nama saya kan sudah tahu kan. Silakan. Di sini kita mempertahankan iman ya. Untuk apa? Kita di sini mempertahankan iman untuk apa? Untuk kebenaran. Jelas Galatia 4 ayat 16. Lai Rudi sudah dengar saya punya lagu kah? Yang Bang Ian sudah buat. Galatia 4 ayat 16. Lagu itu saya udah bikin berapa bulan lalu. Tahun lalu saya buat itu. Berapa bulan lalu. Antara Januari atau Desember. Dan lagu itu, Lai, dan terbukti, Lai, oleh kebenaran. Dan lagu ini bisa juga untuk, Lai juga bisa, Lai, lagu ini. Karena memang lagu ini memang untuk orang yang berapologet, apologet sejati, Lai.
Dan lagu ini memang dituliskan untuk Bang Ian. Saya ambil dari Galatia 4 ayat 16. Bang Ian, nah ini. Nih. Bukan promo lagu. Dan ini memang kenyataan. Karena oten-oten ini tidak mau lihat orang siapa apologet sejati. Kalau mau sakit hati, enggak. Kita bukan sakit hati. Kita enggak kalau punya ilmu. Siapa sih punya ilmu? Hah? Nanti kalau saya tanya Alkitab, naiklah sini kalau punya ilmu. Ayo, sini herder, kau naik. Kau tanya saya 10, saya tanya kau 1. Kalau kau bisa jawab pertanyaanku, ku tutup channelku. Kau tidak akan pernah lihat aku. Biar aku main PK-PK saja. Seperti RK. Betul nggak lah Rudi? Lah Rudi juga kita PK-PK aja ya. Ya. Kita challenge ya. Ayo, saya beri catatan. Ya, silakan Le. Pak Bom. Kalau berani si Edis debat sama saya dan dia menang, aku sembah dia. Kalau saya, ku berikan satu pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab, aku tutup channelku. Ku tutup channelku. Pertanyaannya begini. Dengar baik-baik. Di dalam Kejadian 7 ayat 6 sampai 10, Nabi Nuh dan keluarganya sudah masuk dalam bahtera. Ya, sudah masuk dalam bahtera. Itu tipologi tentang Yesus kenapa dibaptis. Itu tipologi. Pertanyaan saya, keluarga Nuh sudah masuk di dalam bahtera itu. Pertanyaannya, kenapa air bah hari ke-7? Bukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kenapa hari ke-7 baru air bah? Tolong jawab, karena kitab-kitab dulu yang dikanon oleh bapak-bapak gereja, ya, itu dulu satu gulungan. Kejadian satu gulungan, Imamat satu gulungan, Keluaran satu gulungan, ya, gulungan per gulungan. 1 Samuel tidak ada 2 Samuel, itu Samuel itu satu gulungan. Tawarik satu gulungan, tidak ada 2 tawarik. Tolong kalian jawab, saya minta 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, 7 perhitungan, bukan kalender Gregorian. Kalender Israel, oke? 352 hari. 1 tahun. Silakan. Kalian jawab, itu pertanyaan saya. Saya kasih tantangan buat kalian. Kalian yang bisa jawab, saya tutup channel saya akan gade saya punya rumah, saya kasih kalian uang 1 miliar. Saya tidak main-main ini. Oke? Tapi kalau kau tidak bisa jawab, jangan ganggu saya. Tolong ya. Silakan cari jawaban itu. Saya minta 7 pasal, 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, 7 perhitungan. Itu lagunya. Iya. Nah, Pak Bom, aku mau mengajak seluruh apologet di dalam negeri. Apa yang mau kuajak? Kita harus bersatu karena apologet di luar negeri ini mau menjelekkan atau mau menjatuhkan apologet dalam negeri. Tujuannya apa mereka menjatuhkan? Ya, saya nggak tahu apakah ada yang mau diperebutkan. Menurut saya nggak ada ya. Nah, mereka ini sudah membuat sebuah sejenis kayak mafia rohani lah. Yang dipimpin oleh Sob Katul-Bekatul Tementul-Mentul dengan Edis Tipu. Nah, banyak hal yang ini saya lihat agak bergeser sekarang ya. Setiap ada apologet dari Indonesia, mereka yang tidak setuju dengan mereka, pasti mereka ingin mematikan. Nah ini kan sangat-sangat berbahaya ini. Padahal kita ketahui, kalau mereka memang mengatakan kita seperjuangan, kenapa mereka ingin mematikan apologet dalam negeri? Contohnya, Edis Tipu mengangkat kasus Rudi Simamora kan ingin mematikan aku. Karena dia tahu orang lebih percaya kepada dia saat ini daripada apapun yang kujelaskan. Makanya begitu kujelaskan aku berhenti 1 November 2024, orang kan nggak mau tahu. Sampai hari ini orang mengatakan, mana uang Rudi Simamora? Kenapa tidak kau urus? Orang aku sudah berhenti, gue bilang. Dan itu kuumumkan waktu itu gara-gara Peace the King. Dan uang 78 juta itu untuk apa? Untuk pra-peradilan. Pra-peradilannya ada? Ada. Untuk Rudi Simamora ada, aku kasih? Ada. Untuk istrinya? Ada. Tapi kenapa mereka nggak percaya? Itu ku bilang tadi. Di dalam nama Edis itu ada iblis. Asal namanya disebut, orang yang percaya kepada Tuhan menjadi tak percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki kasih, jadi tidak memiliki kasih. Yang ada di dalam mereka apa? Penghakiman. Penghakiman yang mereka ciptakan sendiri untuk membenarkan diri mereka sendiri. Coba ketika kita tanya Sedis, mana rumah apologet? Apa jawab herder-herdernya?
memang ada uang kau di situ. Selalu begitu jawabannya. Sementara si Edis, kalau menyerang kita, herdernya, weh mana uang Rudi Simamora? Kan itu yang dibilang si Edis. Padahal dia sudah kadung malu. Kapan dia kadung malu ketika mengatakan pra-peradilan itu hanya surat menyurat kepada hakim. Kelihatan dia itu DO dari Fakultas Hukum. 2 kali kuliah, 2 kali DO. Makanya isi kepalanya miring. Rata-rata orang yang berpengaruh itu adalah orang-orang yang isi kepalanya miring. Makanya orang-orang yang mengikuti isi kepala miring, ini siapa? Greting ini matikan dulu. Orang-orang yang mengikuti isi kepala miring cenderung kelakuannya sama, barbar dan sadis, menyerang orang lain. Semua dianggap musuh. Kalau ada yang jangan menyebut nama Tuan Edis dengan sembarangan, mereka akan serang siapa saja yang menyebut nama Tuan Edis dengan sembarangan. Ini sangat-sangat keterlaluan loh Pak Bombong. Dan saya lihat tabiatnya sama. Kenapa tabiatnya sama dengan pendahulunya? Karena mereka sama-sama tidak percaya Yesus Tuhan. Rata-rata orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, tabiatnya sama. Di dalam dirinya ada iblis, kemarahan. Setiap nama junjungannya disebut mereka marah. Tapi kalau nama Yesus dihina, dicaci, dimaki, orang masih bisa mengatakan, ya itu urusan Yesus, kami mengampunimu, kami memaafkanmu. Inilah yang hilang. Maka dulu mereka Kristen, sekarang jadi oten. Terima kasih Pak Bombong. Oke, begini teman-teman ya. Di sini judulnya tentang RK. Jadi kalau Anda yang di bawah mau naik, jangan Anda mengatakan jual-jual data. Tunjukkan datanya. Kalau bilang kita jual, oke? Gak usah ngomong, naik aja baru kita diskusi, oke? Ya, selamat malam. Ini ada Cruiser dari tadi nggak tahan ya. Cruiser sama Soli, silakan. Ada yang mau sampaikan Cruiser? Ini teman-teman tolong follow Sang Debater ya, karena dia nggak bisa open kamera. Akunnya hangus, tolong di follow ya. Sang Debater biar ada penonton lebih 300 nih ya, tolong di follow. Iya teman-teman udah saksikan ya, lucu sekali teman-teman. Lucu sekali, jadi saling menakuti ini mereka nih. Donaturnya yang kejepit. Ini benar-benar ya, dimakan mati bapak, nggak dimakan mati mama gitu kan. Di satu sisi senang kalau umat muslim marah, senang kalau umat muslim ya dihina, dihujat agamanya, tapi takut juga rusuh. Betul nggak? Takut juga rusuh. Mau dukung yang Indonesia, nggak puas. Kan gitu. Mau dukung Pak Bom, RK, Rudi Iskariot, nggak seru. Nggak ada hujatannya kepada Islam. Serba salah jadinya. Nah, jadi memang donatur ini sekarang lagi dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat tentunya. Dihadapkan dengan pilihan yang membingungkan. Saling tarik ulur nih. Dan Rudi Iskariot sadar kalau dia sendirian nggak sanggup dia melawan Edis and the Gang. Mau nggak mau dia ajaklah yang tersisa di Indonesia ini untuk berkoalisi. Apalagi kalau kita dengar kabar KC alias Kosman bin Sunet, setelah nanti bebas bersyaratnya selesai, sudah bebas murni, dia akan terbang ke luar negeri juga. Ya. Terus ada Rudi Simamora yang nanti bulan 2 akan selesai ya. Akan selesai dari penjara, juga akan mempersiapkan untuk kabur keluar menurut info Rudi Iskariot. Artinya akan banyak sekali penghujat-penghujat ini yang akan kabur ke luar negeri. Termasuk Ki Ahmad dan Elia Miron yang tentu saja masih berusaha sampai detik ini. Jadi akan makin banyak orang yang di luar. Lama-lama yang di Indonesia ini kan tersisa yang tua-tua nih. Tersisa yang udah terlanjur punya aset. Nggak mau kabur. Betul nggak? Rudi Iskariot kan ngapain dia ke luar negeri? Udah punya rumah. Udah punya usaha gereja. Kan nggak mungkin ditinggalkan. Begitu juga Pak Bom. Udah punya salon. Milik istrinya sih, bukan punya dia ya. Tapi ada gitu kan, punya istri ya punya dia juga lah. Betul nggak? Dia ke luar negeri, nggak bisa makan bipang nanti. Mahal bipang di sana. Jadi mereka yang tersisa nih ya, yang nggak mau tinggalkan asetnya, nggak mau tinggalkan zona nyamannya. Sedangkan yang muda-muda ini kan hajar aja gitu kan. Apalagi Rudi Simamora, nothing tulus. Nggak punya apa-apa. Ya ke luar negeri dong. Elia Miron, Ki Ahmad, ya sama. Mereka akan pilih keluar. Sedangkan kayak RK, itu nggak mungkin keluar. Sofiatul udah tawari dia, betul nggak? Ada Sofiatul ngomong kan?
dia tertarik dengan RK, Joseph, bagus ini, ya jago nih, bisa nih dibawa ke Amerika. Tapi mana mau RK teman-teman. Joseph mungkin ya, Joseph mungkin kabur teman-teman. Tapi kalau RK udah terlanjur beli rumah, udah terlanjur beli mobil teman-teman. Jadi tahun lalu dia melihat bahwa diskusi ini menguntungkan, apalagi PK-PK. Dia termasuk yang paling rajin PK. Dia ngomong langsung to the point. Ya, dia nggak menghujat, tapi dia nyari koin. Dia jujur, ya, dia sampaikan. Dan berkat koin tersebut, dia berhasil mendp banyak hal. Dan itu udah terlanjur dibeli gitu. Nggak mungkin ditinggalkan, rugi. Kecuali kondisi terpaksa. Contoh jadi DPO, ditetapkan jadi tersangka, mungkin mikir mau kabur. Tapi kayak gini kan udah untung gitu, ngapain gitu kan? Sama kayak Rudy Scarlett bilang, ke luar negeri dapatnya cuma segitu, ngapain? Di Indonesia juga dia pernah dapat jumlah segitu. Kalau ke luar negeri ya minimal 5 kali atau 10 kali lipat dong penghasilannya. Kalau menghujat di Indonesia aja udah dapat, ngapain keluar? Rugi dong. Kan begitu. Nah, jadi inilah yang terjadi sekarang teman-teman ya. Biar kalian tahu nih, inilah kondisi yang sedang dihadapi Polikarpus ini. Sedangkan pihak Muslim, ya kita nonton aja. Kita nonton, kita jadi pemerhati, ya, kita lihat ini arahnya mau kemana. Untuk itu, stay tune teman-teman. Jangan lupa diaktifkan lonceng supaya kalian tahu. Kita akan update terus nih. Arah Polikarpusnya akan kemana, bagaimana perkembangan mereka, bagaimana hujatan yang akan mereka lakukan. Ya, kita akan update, karena kita terus memantau teman-teman. Siapa-siapa saja yang akan dibawa ke luar negeri, siapa-siapa aja yang akan jadi penghujat-penghujat baru gitu kan. Nah, itu yang akan kita lakukan. Dan saya rasa cukup ya. Bagi teman-teman, jangan lupa juga ya. Nah, ini sedikit cerita nih teman-teman, sedikit cerita ya. Saya rasa kalian sudah tahu tentang dua Milo. Ya, tentang Milo. Jadi Milo ini sekarang lagi dihadapkan atau bisa dibilang terbongkarlah. Kan gitu. Terbongkarlah jati dirinya, sifatnya dan sebagainya. Dan sekarang Bunda Milo, ya saya sebut Milo aja lah, jangan sebut nama ya, nggak baik sebut nama. Ini sedang mengungkit masalah modal yang dia tanamkan untuk membuat buku. Jadi ada buku yang dibuat oleh Akimoto dan Ustadz Wafi, di mana modal pembuatan buku tersebut berasal dari Milo, ya dari Milo ini. Saya rasa kalian udah tahu lah. Dan diungkit ini, masalah bantuannya diungkit, sehingga kami pikir kita bantulah. Jadi saya sama Kores mencari cara supaya buku ini bisa cepat habis. Ya, jadi kami teman-teman semua ya mikir gimana nih supaya bisa habis. Dan kita buat program namanya Wakaf Buku. Ya ini buku yang dibuat, ya bukunya judulnya Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam. Dibuat oleh nih ya Ustadz Wafi, Fuad Abdul Wafi dan Kiryos Moto. Jadi buku ini teman-teman masih ada tersisa kurang lebih 480-an. Ya, tersisa 480-an dan kita buat program buku ini diwakafkan ke pesantren-pesantren. Salah satunya adalah pesantren Darul Tauhid, binaan dari Agim ya. Jadi binaan dari Ustadz Agim, kita akan serahkan ya buku ini ke sana. Bagi teman-teman yang mau ikut wakaf buku supaya cepat selesai antara Ustadz Wafi, Akimoto dan tentu saja Milo ya, dengan Bunda Milo supaya cepat selesai dan nggak keluar-keluar lagi, mari dibantu. Satu buku ini 100.000 teman-teman. Ya, satu buku 100.000 diwakafkan buat para santri-santri supaya mereka siap menghadapi Polikarpus. Supaya mereka kalau ketemu dengan orang-orang yang menanyakan atau memfitnah Islam, mereka tahu bagaimana menjawab. Karena ilmu menjawab Polikarpus ini tentu saja tidak diajarkan di pesantren ya. Untuk saat ini belum. Kita harapkan di masa depan pesantren juga akan dibekali ilmu perbandingan agama. Ya, kita harap. Tapi untuk saat ini belum, teman-teman. Jadi terpaksa kita bekali dengan buku. Ya, buku biar mereka belajar bagaimana cara menjawab fitnah tersebut.
Jadi kurang lebih 400-an buku teman-teman kita targetkan. Dan alhamdulillah ini sudah jalan 3 minggu, jadi ada menurut laporan sudah 200-an, sudah mau 300 buku ya. Kurang lebih ya ada beberapa ratus lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau silakan hubungi saya ya, mau wakaf buku ini, ikut dalam program wakaf buku ini. Kita harapkan di bulan 12 ini udah kelar lah. Ya, jangan terlalu lama, bulan 12 ini kelar. Umat kaya kok. Ya, umat kaya. Jadi ada yang mau wakaf 1 buku, 5 buku, berapa buku silakan. Oke, itu sih. Dan sekali lagi, saya juga mau iklan tentu saja. Madu saya teman-teman ya. Jadi madu ini adalah salah satu lini usaha kita, di mana madu ini juga akan menjadi bisnis utama, nggak bisnis utama ya, salah satu lah. Salah satu bisnis utama di Mualaf Center HMC, karena nanti kita ada rencana membangun Mualaf Center teman-teman, di mana Mualaf Center tersebut tempat orang syahadat, orang belajar Islam, tempat penampungan mualaf yang membutuhkan perlindungan, tempat tinggal. Dan di situ tentu saja kita bekali selain ilmu Islam, kita bekali juga bagaimana bisa berdikari secara ekonomi. Ya karena kan kalau cuman makan doang ya gawat teman-teman. Besok dia nggak bisa apa-apa, susah. Jadi kita bekali juga ilmu ekonominya. Dan salah satu usahanya adalah madu. Ya, jadi nanti ini akan kita lepasin ke mereka, ya kita lepasin. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang mau beli madu silakan. Ada linknya di deskripsi video, baik Tokopedia maupun Shopee ya. Dan di Shopee lagi ada promo gratis ongkir. Dimanfaatkan teman-teman. Hemat banyak. Bayangkan ya, kalian kalau di Papua, ongkir normal dari Jakarta ke Papua itu bisa sampai 40-an ribu. Ke Aceh juga sama, bisa sampai 40 ribu per kilo. Dengan Shopee gratis ongkir, bayangkan, gratis ongkir kalian beli. Madunya 40 ribu. Madunya 40 ribu teman-teman. Ongkir free. 500 gram ya, setengah kilo. Sangat ekonomis. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan saya rasa banyak yang sudah stop ini, nggak nonton lagi ya. Karena aduh iklan lagi. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.